Cuy, ngerekam nggak? Rekam. Ada jalan nggak angkanya? Ada jalan ya. Oke. Kalau dia kedip-kedip layar kan udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, what's up guys? Ulangilah. Hai guys. Kembali lagi di channel YouTubeku. Udah lama nggak update. Ya, karena sibuk juga ya. Kali ini aku sama teman aku cuman berdua aja. Karena hari ini libur ya. Libur nasional. Yang teman-teman lain mungkin ntar malam baru bisa. Ini aku sama Iris 17 inch. Ini unitnya Husqvarna TE 250. Ini udah jam 5 lewat ya kan? Hampir setengah 6. Ya ceritanya jalan-jalan sore lah, keliling-keliling buat video nggak jelas. Di video kali ini aku mau ceritain tentang perawatan pakai ini motor. Karena kan sebelumnya aku belum ada jelasin nih perawatan pakai ini motor, karena kebanyakan sih orang kalau pakai build up pasti udah takut duluan ya kan. Mikirnya mahal, Mikir spare partnya mahal ya namanya juga motornya mahal kan, pasti ya spare partnya mahal lah ya guys, itu nggak bisa dipungkirin. Mau produk Jepang pun yang udah CKD pun ya, kalau namanya yang udah mahal motornya udah kelas premium ya pasti mahal lah spare partnya ya. Cuman ya masalah gimana bang dapetin spare partnya. Nah, ini kan Husqvarna nih ya kan. Jadi Husqvarna KTM sebenarnya sih banyak. Kalau anak-anak motor trail atau dunia motor-motor begini pasti tahu lah tuh linknya di mana aja. Di Indonesia masih bisa dapetin. Kalau nggak bisa ya selama ada dunia sosial media bisa belajar dari luar negeri ya, masih bisa didapat. Yang penting ya ada duit lah ya. Itu aja. Oke. Nanti gimana masalah perawatan ini motor? Ini sama aja, tahunnya juga sama, cuman kami beda di cc aja. Yang itu 310, yang ini 250. Tapi semuanya sama. Dan adalah bedanya. Kalau ini dia motornya special edition yang replika Antonio Meo kalau nggak salah nama ridernya. Dia pemenang championship untuk Husqvarna tahun berapa aku lupa. Dia pemenang championshipnya untuk motor cross enduro kemarin itu. Jadi dibuatlah replikanya motornya dia, dari stripping dekalnya, aksesorisnya kayak ini kan. Nih triple clampnya ini udah CNC Racing triple clampnya. Nih tank capnya ini kan full tank capnya ini juga udah CNC, ada logo Husqvarna lagi. Di sini juga ada nih. Kalau kelihatan ya di kamera ini ada tulisan Husqvarna-nya di triple clamp atasnya tuh. Jadi beda sama ini, aku masih biasa aja. Ini triple clamp-nya biasa aja, masih belum CNC. Ini apa ya? Tank cap-nya ini juga masih biasa aja plastik, tapi ada Husqvarna-nya lah ya, ada tulisannya lah ya. Oke, terus kayak ini footstep-nya ini dia udah dapet nih CNC Racing gini. Kalau itu enggak, itu aku beli. Ya sebenarnya pun knalpotnya ini kalau nggak salah harusnya juga Akrapovic ya kan? Harusnya juga iya, harusnya ini Akrapovic ini full system yang seperti punya Antonio Meo ini, harusnya knalpotnya Akrapovic. Cuman nggak tahu ya, dari orang yang kita ambil ketemunya udah jadi knalpot standar ya. Knalpot standar begini sama jadinya. Itu pun juga sebenarnya standar, cuman aku kasih stiker arrow aja, gaya-gaya doang. Kalau beli arrow-nya sendiri nggak sanggup ya. Berapa juta kalau full sistemnya hampir 13. Kalau nggak salah ya full sistemnya ya. 13. Kalau slip on aja murah 7 jutaan. Iya, kalau slip on-nya sekitar 7 jutaan lah. Itu nggak tahu baru atau bekas, lupa. Nengok aja di eBay, cari bisa. Oke. Ini konsepnya sama, lingkarnya biru-biru juga, tapi ya mungkin aku kalau ada rezeki udah rubah konsep, mungkin nanti lain lagi lah ya. Oke, itu dulu. Mungkin sambil di jalan nanti aku ngobrolinnya tentang gimana
melihara build up sebenarnya sih biasa aja sih ya, aman-aman aja ya kalau enduro ya. Kalau enduro sih aman, kan kalau buat perbuild up itu kan ada banyak seri. Iya. Semi kompetisi enduro. Iya. Makanya kami mutusin pakai enduro karena perawatannya juga nggak terlalu ribet kayak kompetisi. Iya. Perawatannya ganti olinya juga lebih lama enduro daripada yang kompetisi, karena kalau kompetisi kan tiap kali main ganti, tiap kali main ganti. Kalau Iya. kebetulan karena enduro terus perawatannya juga untuk on road, jadi nggak terlalu ribet. Iya, karena enduro jadi nggak terlalu ribet. Tapi bukan ribet sih, maksudnya nggak terlalu ekstra banget lah. Tapi kalau yang special engine, dalam artian yang spek kompetisi, itu memang harus benar-benar diperhatiin dari pergantian olinya, pencucian filter udaranya, terus juga setiap kalau nggak salah sekitar 10.000 pemakaian itu harus ya rombak itunya dibongkar kan. Ya namanya kompetisi ya guys. Tapi pun ya ada juga sih yang KX itu kan kompetisi, tapi banyak juga sih yang pada pakai jadi enduro kan. Ya tapi tetap harus ada extra fan ditambah. Nah, kalau ini kita udah dapet karena ini enduro. Jadi kita udah dapet nih extra fan-nya, udah ada fan-nya kayak gini untuk pendingin tambahan radiator gitu. Kayak ini kan udah ada nih fan untuk radiatornya, dan itu otomatis hidup. Kalau mesinnya panas dia otomatis hidup. Ya kalau yang spesial yang spek kompetisi dia nggak ada radiatornya, jadi kalau mau tuh kita harus pasang begitu ya. Oke, nanti sambil jalan aku omongin deh tentang perawatannya ini gimana. Oke guys, ini kita mau jalan-jalan aja, jalan-jalan santai ke itulah ya, ke Setiabudi itu ya, ke tadi tuh. Ente tahu kan jalan-jalannya kan, keliling-keliling situ aja dalam. Jalan-jalan sore ya gini ya guys. Oke. Husqvarna. Sekarang kalau Husqvarna ini udah diakuisisi sama KTM, yang Husabek juga ya udah diakuisisi juga sama KTM, jadi ya mereka semua yang megang. Makanya kalau Husqvarna tahun 2015 desainnya Husabek, logonya Husqvarna, KTM. tapi yang iniin KTM ya kan. Orang bingung kalau 2015 masih nyebutnya biasanya nggak Husqvarna, tapi masih nyebutnya Husabek ya. Bodinya Husabek tuh soalnya desainnya kan, dari tangki, bodi semua. Tapi semuanya dirakit pakai KTM. Iya, itulah dia berubah warna ya. Pertama kali Husqvarna berubah jadi warna biru putih kuning, lebih dominan putih lah, tapi putih biru kuning ya. Sebelumnya kan masih merah gini. Tapi ada juga nih brand yang percis begini modelnya mirip. Kayaknya mereka beli ininya mungkin ya, desain atau mungkin sebagian ngambil ininya lah, atau apa ya istilahnya ya. Ada merek SWM mirip banget sama ini, dari rangka, swing arm, upside down, body mirip-mirip dikit, headlamp itu semua mirip, SWM namanya. Kalau nggak salah kemarin udah ada sempat masuk Indonesia ya, tapi ya belum begitu kali ya. Itu dari Italia langsung tuh kalau SWM coy. Ya ini pun sebenarnya rakitan Itali, cuman karena mereka ada diakuisisi ya makanya mereka stok kontraknya. Iya, mungkin karena itu ya, jadi SWM beli sebagian ini ya, desain patennya atau apanya segala macam ya. Mesinnya soalnya mirip semua. Oke guys, gitu dulu, sambil jalan deh kita ngobrol yuk. Karena belum ada intercom jadi komunikasinya agak payah 2 arah. Ke kompleks Setiabudi ya. Oke guys, jadi soal perawatannya, kalau aku sih ya pakai ini ya, karena kan cuma weekend doang, jadi bisa sebulan sekali aku memang ganti oli. Nah kalau dari manual booknya
dia itu di mesinnya dia kayak ada brand ambassador atau brand yang bawa dia Castrol kan. Aku nggak pakai itu, tapi dari manual booknya dia kasih clue kalau pemakaiannya yang dia 10-50W. Nah, kalau aku pakainya ini yang iPhone Katana 1060. Tanya ke showroom Husky-nya, sama sharing ke bengkel juga yang tempat bilap-bilap gitulah kalau dia biasa pegang. Ya nggak masalah, malah lebih bagus dikit lah katanya. Ya namanya itu kan juga teknologi baru ya. Kalau temanku malah dia pakai olinya, aku lupa kalau nggak salah yang Kawasaki, yang full sintetis tapi ya. Cuma rencana dia mau ganti merek pakai Opal, dia bilang. Nggak ribet lah ngerawatnya, tergantung pemakaian karena nggak hari-hari sih. Tapi kalau memang untuk pakai harian ya mungkin harus benar-benar diperhatiin lah ya untuk masalah olinya tadi. Kalau ditanya-tanya sih bilang pemakaiannya itu 15 jam, mau yang enduro atau kompetisi sih, tapi ya setahu aku yang enduro lah mungkin 15 jam. Kalau kompetisi kayaknya ya paling enggak 5 jam 10 jam lah paling enggak, itu udah harus ganti lah ya kalau kompetisi. Tapi kalau enduro mungkin masih oke. Nah, kalau untuk minyaknya seperti video yang aku sebelumnya juga pernah kayaknya bilang, di manual booknya dia itu kasih RON yang 91. Kalau di kita Pertamax kalau 91 ya, RON 98. Kalau di kita Pertamax Turbo. Jadi pakainya itu udah nggak sabar mau puasa ya. Kalau puasa sini rame banget jualan kue, enak milih-milihnya. Banyak juga sih yang di video komentar kan tanya juga spare partnya gimana bang, terutama soal carinya sih. Sebenarnya kalau kalian ikutin forum-forum di Facebook gitu ya, banyak juga kok yang jual itunya, copotan-copotan gitu, masih di Indonesia ya, part-part apa yang mau dicari. Tapi kalau memang yang sulit banget ya memang mau nggak mau harus ke belanja dari luar, mau nggak mau ya. Ya kalau ada keinginan pasti bisa lah dicapai, itu nyarinya gampang lah ya. Yang penting ada duit lah, karena memang sih cukup lumayan harganya spare part ini. Nah terus juga kebanyakan kan kalau motor ini kebanyakan trouble-nya tuh di double starternya, yaitu electric starter. Di dinamo starternya atau di spoolnya itu kadang banyak bermasalah kalau motor ini. Memang sih benar, banyak keluhannya sih di situ motor ini kan. Tapi ya alhamdulillahnya aku sama dia dapatnya ini kondisinya masih oke dan diperbaikin juga masih bisa lah. Kalau nggak salah kami spoolnya ini kami gulung ulang itu, di dinamo starternya masih aman. Jadi kayaknya udah berapa lama kita pakai ini? Setengah tahun ya? Udah setengah tahun pakai ini motor. Ya alhamdulillah masih aman-aman saja. Kalau bisa punya teman lah yang agak sedikit paham, jadi tahu kondisi lah ya, gimana bagus atau enggak. Dan ini memang ini sama ini alhamdulillah motornya kami dapatnya bagus. Ya kalau masalah yang sedikit-sedikit itu biasalah, wajar kan. Selama masih bisa kita perbaikin, ya udah alhamdulillah dapat. Nyaman tuh. Jadi kalau
kalau teman-teman mau pakai ini, mau ambil ini, nggak usah ragu, perawatannya mudah selama itu enduro ya guys. Yang penting perhatiin oli, cuci filter udara sama radiator, air radiatornya diperhatiin. Ya selebihnya it's okay, tinggal nggak masalah. Yang penting speknya yang enduro ya. Ya motornya begini ya harus disayang kan, nggak boleh nggak disayang juga ya. Jadi kemana kita nih? Kita mau jalan dulu keliling-keliling. Dikiranya ceret kali tadi kena warna merah. Yang si kawan tadi itu. Enggak, yang tadi kan dia ngejar-ngejar juga kan. Sama mau berdua tadi. Guys, bahaya, jalannya bergelombang-gelombang. Di tempat Viara ya? Mantap dia, Pak. Hah? Mantap dia. Gara-gara siapa? Apa lah? Ayah? Ya gitu ya guys. Psst. Jadi kalau perbedaannya ini enduro sama itu gitu kan, ya memang sih kalau enduro, maksudnya enduro sama kompetisi, memang sih kalau tenaganya memang enakan kompetisi, dia lebih responsif karena kompresinya juga 13:1, sedangkan ini masih 12,5:1. Kayak gitu deh kalau pelan kan. Kalau pelan kayak gitu kan. Nah. Tapi kalau kompetisi itu dia 5 speed. Kalau yang enduro 6 speed. Tapi pun ya tetap sih kompetisi itu lebih galak sih dari ini karena dia apa ya, delivery powernya itu dia nggak agresif lah. Kalau ini lebih ke smooth ya.
kayak gitu kalau dibawa stabil, konstan, pelan gini, gitu dia. Ya. Rame banget di sini ya. Lihat burung bangau tuh. Hah? Ya, nggak ada corona di sini, coy. Sini aja deh. Hah? Kayak kemarin tuh lagi. Iya. Apa? Bikin lagi. Iya. Biasa. Coy, ente maju sedikit deh, coy. Samping itu maksudnya. Jarang kali orang foto, Pak. Kenapa? Sini nggak ada orang foto. Ya. Oke, guys. Nggak ada, Pak. Ya, rame banget di sini. Kayak nggak ada corona ya. Oke, guys. Kita udah berapa lama pakai motor ini ya? Kami barengan soalnya. Memang sih aku duluan rencananya yang ganti dapat motor ini, cuman belum ku eksekusi. Nah, dia gara-gara aku pengennya ganti, jadi juga dia pengen ganti, dan alhamdulillahnya juga cepet dapet, langsung ganti, jadi dia duluan. Tapi aku sama dia sih nggak selang lama ya, berapa? Beda 3 minggu lah. Beda 3 minggu ya, beda 3 minggu. Jadi udah berapa? Luas jadi sumo. Iya, Luas jadi sumo. iya. Kan ada Nggak masalah lah, mau supermoto mau nggak, yang penting unitnya sama kan. Maksudnya kita beda 3 minggu. Cuman ini udah berapa lama sama kita ya? kita kemarin aku ngambil Juli Agustus gitulah. Itulah pokoknya Agustus, September, Oktober, November. Kayak pertengahan tahun ya? Februari, Maret. Itu 8 bulan. Ya, kira-kira kami punya motor ini baru 8 bulan. Dan sejauh ini juga perawatannya masih normal-normal aja sih. Cuman pergantian oli, baru juga ya filter oli, baru cuman ya cek sering air radiator aja kalau mau pakai kan. Terus juga ya cuci filter udara. Ya so far selama ini aman aja. Dan juga ya biasa aja sih. Jadi nggak ada ketakutan lah ya, hilang lah ketakutannya. Dulu sih memang sempat kepikiran mungkin upgrade-nya ke Kalek 250 kita ya. Kan mikirkannya kan spare part-nya nggak susah, perawatan Iya. susah, terus dia legal street, jadi kalau misalnya mau dibawa ke kota juga bisa. Iya, dulu sempat mikirnya gitu kan. Cuman karena ya kita lebih seringnya ke weekend doang, paling ya Minggu, Sabtu atau ya malam kopdar kalau kopdar. Cuman itu doang, jadi ya udah kita putusin deh. Dan juga ngambilnya pun yang enduro, nggak yang spek kompetisi. Jadi kalau ya memang sih kalau kompetisi sama ini tuh tadi aku bilang, ya memang sih dari segi kompresinya kalau kompetisi kan dia 13,1, kalau ini 12,5/1. Jadi udah kompresi tinggi, juga ya speed yang di kompetisi juga 5 speed, yang ini 6 speed, dan terus itu kompetisi kan dia nggak punya itu tadi extra fan. Itu jadi bedain ya. Jadi alhamdulillahnya sih karena ini enduro jadi gampang perawatannya. Oke guys, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah melihat videoku. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami punya inilah Husky TE250 dan TE310 sama nih. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil begini 2021 masih pakai KLX. ya ini ya harus ada apa namanya resolusi ya kan. Resolusi 2021 apa ya guys? Oke. Kemarin kan ada juga yang bilang, bang motornya keren-keren ya bang, orangnya keren-keren, tapi sayangnya KLX semua. Nah kita realisasi ini langsung 2 ngambil. Ya alhamdulillah lah ya. Ya oke guys, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah
menonton videoku. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga teman-teman semuanya bisa juga melihara build up kayak gini ya guys. Ya mau Husqvarna KTM atau ya Honda CR-V juga ada. Jepang, Eropa. YZ ya, mau Jepang mau Eropa ya bebas deh. Semoga kalian punya murah rezekinya ya guys. Oke, terima kasih. See you.